Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore Pak Gumilang. Perkenalkan, saya Vika Septi Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal replikasi paper yang berjudul Impact of Village Saving and Loan Association, Evidence from a Cluster Randomized Trial. Paper ini ditulis oleh Christopher Rexall, Helen B. Lillor, Jonas Hedlund-Brock, dan juga Ole Dahl Rasmussen pada tahun 2016. Oke, yang pertama adalah motivasi. Nah, mayoritas masyarakat miskin di dunia tinggal di daerah pedesaan, yang mana di desa di negara yang berkembang. Nah, em, mereka mengalami ketidakpastian hasil panen dan juga mengalami ketergantungan terhadap cuaca, karena memang mata pencaharian mereka mayoritas adalah sebagai petani. Hal ini menyebabkan mereka memerlukan kredit untuk melakukan consumption smoothing. Akan tetapi, pada faktanya, lembaga keuangan itu hanya terfokus di daerah perkotaan, sehingga masyarakat miskin di pedesaan kesulitan untuk mengakses pinjaman. Kemudian adanya pengenalan dari Village Saving and Loan Association atau VSLA. Nah, VSLA sendiri ini adalah lembaga keuangan yang terfokus pada jasa simpanan dan pinjaman dengan adanya tabungan minimum wajib pada pertemuan mingguan anggotanya. Nah, VSLA sendiri ini bertujuan untuk meningkatkan intermediasi keuangan daerah. Akan tetapi, terdapat keterbatasan studi yang menganalisis dampak dari VSLA terhadap kesejahteraan. Oleh karena itu, studi ini memiliki motivasi untuk mengetahui dampak yang rigorous dari adanya VSLA terhadap rumah tangga yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah kesenjangan literatur. Pada studi yang telah ada, pada jenis keuangan mikro lainnya dengan random effect itu ditemukan dampak yang terbatas. Kemudian ditemukan pada studi terdahulu menggunakan alternatif kontrol strategis, di mana idealnya itu untuk impact evaluation dalam kasus ini menggunakan randomized assignment. Oleh karena itu, kontribusi dari paper ini adalah memberikan evaluasi dampak yang ketat atau rigorous terhadap VSLA pada kesejahteraan rumah tangga yang mana mengatasi selection bias dan seleksi dari endogenous program dengan menggunakan data panel dan juga clustered randomized trial. Nah, pertanyaan penelitian yang diangkat adalah bagaimana dampak VSLA terhadap kesejahteraan rumah tangga. Oke, selanjutnya adalah metode. Penelitian ini menggunakan sampling yaitu cluster randomized trial. Em, Penelitian ini dilakukan dengan em, pada 46 desa di Malawi bagian utara, yang mana em, 46 desa tersebut diacak kemudian dibagi menjadi 23 desa treatment dan juga 23 desa kontrol. Pengacakan ini memungkinkan estimasi sederhana untuk memperkirakan dari treatment efek pada dikenalkannya VSLA desa-desa ini untuk memastikan bahwa apabila tanpa treatment hasil yang diharapkan itu akan sama antara kelompok treatment dan juga kelompok kontrol. Kemudian pengacakan ini dilakukan oleh Soldev, yang mana Soldev ini merupakan lembaga swadaya masyarakat partner dari penelitian ini. Kemudian survei ini dilakukan terhadap rumah tangga di Malawi Utara pada tahun 2009, yang mana pada tahun 2009 itu 1.777 rumah tangga. Kemudian follow up-nya pada 2011 itu 1.715 rumah tangga. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa angka pengurangannya hanyalah sebesar 60 rumah tangga atau sekitar 4%. Hal ini mengindikasikan bahwa data ini masih cukup baik untuk data panel. Kemudian, walaupun Soldev ini telah melakukan pengacakan secara mengikuti prosedur, akan tetapi terjadi spillover effect, yang mana spontaneous spillover ini tuh disebabkan karena adanya penduduk desa kontrol yang memutuskan untuk bergabung dengan VSLA di desa treatment. Nah, adanya spillover effect ini nantinya akan diatasi menggunakan first difference. Kemudian, pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan intention to treat atau ITT effect, yaitu delta DM, yaitu rata-rata pengaruh dari penerapan intervensi VSLA pada seluruh rumah tangga di desa treatment dibandingkan dengan seluruh rumah tangga di desa kontrol, terlepas apakah rumah tangga tersebut benar-benar berpartisipasi dalam VSLA. Nah, variabel YIJ sendiri ini adalah variabel dependen yang menunjukkan hasil bagi rumah tangga I di desa C.
Kemudian VSLA ini adalah variabel dummy yang menunjukkan apakah desa J ini berpartisipasi dalam program atau tidak. Apabila berpartisipasi, maka ini akan bernilai 1, dan apabila tidak berpartisipasi, maka ini akan bernilai 0. Kemudian, delta DM ini adalah estimasi selisih rata-rata ITT. Kemudian peneliti juga menambahkan randomization strata atau blok yang mana ini dimaksudkan untuk meningkatkan validitas internal dari estimasi ini. Kemudian peneliti menambahkan nilai lag dari variabel dependent, yang mana ini dilakukan untuk mengandalkan variabilitas yang terjadi seiring waktu. Kemudian yang ketiga digunakan estimasi metode pooled difference in difference, yang mana ini untuk variabel dependentnya masih sama untuk outcome-nya, dan kemudian untuk variabel independennya masih sama juga VSLA. Lalu kemudian ada tambahan variabel post-T, yang mana ini adalah variabel dummy yang menunjukkan apakah observasi tersebut berasal dari survei perlakuan di tahun perlakuan survei pada saat ketika setelah tahun 2011 atau mengindikasikan bahwa post treatment. Kemudian VSLA dikali post-T ini menunjukkan interaksi keduanya, yaitu apakah observasi tersebut berasal dari desa treatment pada survei pada tahun 2011 atau ketika post-treatment. Lalu delta DID ini adalah parameter of interest atau ITT yang menggunakan pooled difference in difference. Lalu yang terakhir, peneliti ini menghilangkan time invariant unobserved heterogeneity di tingkat rumah tangga dengan menggunakan first difference, di mana delta FD ini memberikan estimasi ITT menggunakan first difference, yang merupakan perkiraan pilihan untuk hasil tanpa sensor. Oke, kemudian yang terakhir adalah data. Survei ini menggunakan data survei pada rumah tangga di desa-desa Malawi Utara tahun 2009 hingga tahun 2000, dari tahun 2009 dan juga tahun 2011. Nah, indikator-indikator ini merupakan indikator yang ditentukan oleh Soldev, yang mana terdapat 7 indikator, yaitu pertama, hungry period is reduced, increase in consumption of food, the average number of IKS carried out by FSL participation has increased, increase in volume of saving by the FSLA group and from project-related activities, the share of targeted population living below 1.25 USD per day, household have improved their housing standard, dan juga increase in household asset ownership. Yang mana variabel-variabel ini kemudian ditentukan oleh peneliti, yaitu menjadi finalnya ada 9 variabel, yaitu yang pertama ada number of months in past year with less than 3 meals per day, number of meals previous day, food consumption per week per adult, yang nantinya ini akan dibentuk dalam bentuk log, lalu number of income generating activities in each household, total saving yang nantinya juga akan dalam bentuk log, lalu USAID PETS prediction of per capita expenditure yang nantinya juga akan dalam bentuk log, lalu number of room in dwelling, house has cement floor, dan juga asset account. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.